Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan oknum polisi sombong dan arogan, langsung tumbang di tangan cewek intel yang nyamar. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hari itu panas terik menyengat. Aspal jalanan berdebu menguap di bawah terik matahari. Sebuah mobil patroli polisi melaju dengan kencang, nyaris menyerempet beberapa pengendara. Di belakang kemudi, seorang oknum polisi bertubuh kekar dengan muka masam tersenyum sinis. Dia adalah Sersan Rudi, dikenal sebagai polisi paling ditakuti sekaligus dibenci di kota itu. Bersin aja yang di depan. Gak punya mata apa? Gak lihat mobil polisi lewat? Gerutnya sambil menekan klakson panjang. Seorang pengendara motor tua terkejut, hampir terjatuh. Rudi tertawa puas melihat ketakutan orang itu. Tiba-tiba, matanya tertuju pada seorang wanita cantik di pinggir jalan. Rambut hitam panjang, tubuh ramping, dan tatapan tajam yang seolah bisa menembus jiwa. Wanita itu sedang memerhatikan sesuatu di ponselnya. Tampak serius. Dasar cewek manis. Kayaknya enak buat diajak main. Gumam Rudi sambil memperlambat mobilnya. Dia membuka kaca jendela, menyeringai. Mbak, butuh tumpangan. Ayo naik, aku antar. Wanita itu mengangkat kepala. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Maaf, Pak. Saya sedang menunggu seseorang. Rudi tak mau kalah. Siapa yang lebih penting dari polisi? Ayo, jangan buang-buang waktu. Tangannya sudah bersiap membuka pintu mobil. Tiba-tiba, wanita itu melangkah mendekat. Matanya berbinar dingin. Baiklah, Pak. Tapi saya punya satu pertanyaan dulu. Rudi mengerutkan kening. Apa? Apakah Bapak selalu menyalahgunakan jabatan seperti ini? Suaranya tiba-tiba berubah tegas. Rudi terperanjat. Belum sempat dia bereaksi, wanita itu sudah mengeluarkan sebuah lencana dari saku jaketnya. Saya Letnan Dina, dari Satuan Intelkam. Bapak resmi ditahan atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Wajah Rudi memucat. Rudi tertawa kasar, mencoba menutupi rasa paniknya. Bercanda ya. Siapa percaya lo cewek intel? Dia melirik sekeliling, memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Kalau memang intel, mana surat tugasnya? Letnan Dina tidak terpancing. Dengan tenang, dia mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kecilnya. Ini perintah penggeledahan dan penahanan sementara. Atas nama Komandan Polisi Daerah. Cap resmi tertera jelas di bawah tanda tangan. Rudi menggeram. Bodoh. Aku punya koneksi di atas. Gak segampang itu nangkep aku. Tangannya bergerak cepat ke pinggang, mencabut pistol. Tapi sebelum dia sempat mengangkatnya, Dina sudah bergerak seperti kilat. Satu tendangan keras menghantam pergelangan tangan Rudi. Pistolnya terlempar jauh. Rudi menjerit kesakitan sambil memegangi tangannya. Dasar cewek gila. Dina tidak memberi waktu. Dia menyambar lengan Rudi, memelintirnya dengan teknik bela diri yang sempurna. Rudi yang bertubuh besar itu terpelanting ke aspal dengan suara gedebuk. Kamu pikir kekuasaanmu tak terkalahkan? Bisik Dina dingin. Kami sudah mengumpulkan bukti selama berbulan-bulan. Korupsi, pemerasan, pelecehan. Hari ini semuanya berakhir. Dari kejauhan, sirene mulai terdengar. Beberapa mobil polisi dan intel mendekat dengan lampu berkedip. Rudi terkapar, napas tersengal, menyadari bahwa ini bukan lagi ancaman kosong. Mobil-mobil polisi berhenti mengelilingi tempat kejadian. Beberapa orang intel dalam seragam resmi turun dengan cepat. Seorang perwira tinggi berjalan mendekat, wajahnya dingin dan berwibawa. Sersan Rudi, Anda ditahan atas berbagai pelanggaran kode etik kepolisian, ujar perwira itu dengan suara menggetarkan. Rudi masih mencoba membela diri. Ini salah paham, Pak. Cewek ini yang provokasi. Dia mau menjatuhkan saya. Letnan Dina menggeleng pelan. Dari tasnya, ia mengeluarkan sebuah flash disk. Semua rekaman penyalahgunaan Anda ada di sini. Mulai dari pemerasan pedagang kecil, sampai ancaman kepada saksi kasus.
Perwira itu mengambil flashdisk itu, lalu menatap Rudy dengan tajam. Sudah cukup. Bawa dia. Dua polisi menghampiri dan memborgol tangan Rudy yang masih membara emosinya. Ini tidak adil. Aku punya hak. Kalian semua akan menyesal. Teriaknya sambil diseret ke mobil tahanan. Dina menghela napas panjang. Ia memandang langit yang mulai berawan. Keadilan memang sering datang terlambat. Tapi setidaknya hari ini ia datang. Gumamnya. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Sebuah pesan singkat muncul di layar. Operasi berikutnya menunggu. Target lebih besar. Dina memasang earphone dan berjalan menjauh. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dina menekan tombol elevator di gedung markas besar Intelcam. Matanya masih menatap pesan misterius itu. Target lebih besar? Gumamnya. Siapa lagi yang harus dijatuhkan? Elevator terbuka. Seorang lelaki berjas hitam sudah menunggu di dalam. Laporan sudah diterima. Atasanmu ingin bertemu, katanya singkat tanpa ekspresi. Dina mengangguk. Jantungnya berdetak sedikit lebih kencang. Ini bukan pertemuan biasa. Di ruang rahasia lantai 7, Komandan Firza sedang memutar video pengakuan Rudy di layar monitor. Dia mengaku semua? Tanya Dina. Tidak semuanya, jawab Firza sambil mengetuk-ngetuk meja. Masih ada satu nama yang sengaja disembunyikan Rudy. Seseorang yang lebih berkuasa. Dina maju selangkah. Siapa? Firza mematikan monitor. Kita punya petunjuk awal. Tapi ini sangat berbahaya. Kau yakin mau lanjut? Dina tidak ragu. Saya siap, Komandan. Baik. Firza mengeluarkan sebuah map merah. Semua bukti mengarah ke. Tiba-tiba lampu padam. Suara tembakan memecah keheningan. Dina refleks menjatuhkan diri ke lantai saat peluru bersiul di atas kepalanya. Di kegelapan total, indranya bekerja maksimal. Bau mesiu menyengat. Suara langkah berat mendekat. Komandan, bisiknya gugup, merayap mencari perlindungan di balik meja. Dari arah pintu, suara Firza terdengar parau. Dina, ambil map kabur. Diikuti suara tubuh terjatuh. Darahnya mendidih. Dengan gerakan cepat, ia meraih map merah yang terjatuh dan menyimpannya di balik jaket. Dua siluet bersenjata muncul di pintu darurat, lampu senter mereka menyapu ruangan. Pastikan tidak ada yang hidup, gumam suara kasar. Dina menahan napas. Jari-jarinya meraih pisau taktis di sepatu bot. 1, 2, saat penyerang berada dalam jangkauan, ia melompat. Sret! Pisau mendarat sempurna di lengan penyerang pertama. Teriakan kesakitan memenuhi ruangan. Penyerang kedua membalik badan, tapi Dina sudah berada di belakangnya. Tendangan keras ke lutut membuatnya roboh. Tanpa menunggu, Dina berlari ke pintu belakang. Ia harus hidup untuk mengungkap kebenaran. Dina terengah-engah di atap gedung. Hujan mulai turun membasahi seragamnya. Tangannya gemetar membuka map merah itu. Dokumen pertama yang ia lihat membuat nadinya berhenti sejenak. Foto dirinya sendiri dengan stempel, target, berwarna merah. Tidak mungkin. Suara derap kaki mendekat dari belakang. Dina berbalik, pistol sudah di tangan. Yang membuatnya terkejut, di hadapannya berdiri Komandan Firza dengan senyum dingin. Senjata juga terhunus. Maafkan saya, Dina. Kau terlalu baik untuk dunia busuk ini. Dina mengernyit. Selama ini, Anda dalangnya. Firza tertawa pahit. Aku hanya bagian kecil dari sistem yang jauh lebih besar. Tapi kau, dengan kepolosanmu, hampir merusak segalanya. Hujan semakin deras ketika jari Dina mengencangkan tekanannya pada pelatuk. Air hujan mengalir deras di wajah Dina, menyamarkan air mata panas yang tak sempat jatuh. Jarinya masih menempel dingin pada pelatuk pistol. Komandan Firza, suara Dina bergetar namun penuh keyakinan. Saya tidak akan mati hari ini. Dan Anda tidak akan bisa menyembunyikan kebenaran lagi. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari walkie-talkie Firza. Operasi gagal. Semua unit mundur. Firza terkejut. Di saat itulah Dina melihat kesempatan. Tendangan cepatnya menghantam pergelangan tangan Firza, membuat pistolnya terlempar jauh. Kau pikir aku bekerja sendirian? Dina mengeluarkan recorder dari sakunya.
Seluruh percakapan kita sudah direkam dan dikirim ke markas besar. Sirene berbunyi semakin dekat. Firza tertunduk lesu, wajahnya tiba-tiba tampak 10 tahun lebih tua. Dina menarik napas dalam. Atas nama hukum, Komandan Firza, Anda ditahan. Dari kejauhan, lampu biru mobil polisi berkedip-kedip menerobos kegelapan malam. Sebuah babak baru akan dimulai.